Shalom, jemaat yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Jemaat yang terkasih, saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita siap untuk datang beribadah di hadirat-Nya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita menghormati hadirat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, yang hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan bersama-sama berdoa pembukaan. Saya akan mengucapkannya dalam bahasa Ibrani, jemaat Tuhan dapat mengikutinya. Besem elah rangamim, tehilach lelohenu rabun haolamim. Harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, Neheni beorah misor, Alehet bederehu beleyareh ito, Lahalak beetsa risa welasaga. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Shalom, haleluya. Saya percaya di minggu ketiga bulan April, setiap kita Bapak Ibu Saudara yang bukan hanya di Jakarta, saya percaya di luar kota bahkan sampai luar Indonesia yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerahnya senantiasa mengalir dan kita alami. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Thank you Lord, thank you Jesus. Pagi ini kami datang Tuhan, kami bawa hati kami bersama dengan keluarga kami. Kami mau menikmati kasih setia Tuhan yang sungguh tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas
yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu luar biasa buat kami. Bagaikan dalamnya samudra, begitu besar kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Yes Lord, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Thank you Jesus. Bagaikan dalamnya samudra,
terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, jangan terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, jangan terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Jangan terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Jangan terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kasih setiamu, kasih-Mu nyata dalamku. Seluas langit yang membentang, demikianlah kasih-Mu. Jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam dari yang dapat kami pikirkan. Kasih-Mu luar biasa, pertolongan-Mu luar biasa, anugerah-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, tidak terhitung kasih setia-Mu, tidak terhitung kebaikan-Mu, selalu nyata dalam kami, selalu kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa syukurku, kami bawa pujian kami bawa hormat pengagungan kami hanya bagi-Mu. Kami bawa syukur kami bawa pujian kami bawa pengagungan hormat kami bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Yesus Raja, Yesus Tuhan yang layak disembah, hanya bagi-Mu. Yesus Raja, Yesus Biarkan kami selalu bawa yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami gak mau berdiam. Pagi ini kami mau terus mengangkat suara kami Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus mengagungkan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Yesus, Yesus, Yesus.
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Pujian bagimu, nyanyi pujian Tuhan, pujian bagimu, oh pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, only to your name, only to you, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya. Glory bagimu, hanya Engkau Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang dahsyat, yang layak dipuji. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Dan saya percaya hari ini, saat ini juga sukacitanya ada dalam setiap kita di mana saja kita berada, amin.
katakan kanan kirimu, sukacita Tuhan ada di dalamku dan ada di dalammu. Temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Oh yes, ada Yesus. Segala bebanku mungkin dan ringan, selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Dia ada mendampingi setiap kita. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Musik pemuji Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Sukacita Tuhan ada di dalam setiap kita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar kaca atau juga melalui scan QR code yang tersedia. Namun sebelum memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur karena hari ini sukacita-Mu
kasih-Mu mengalir, melimpah atas setiap kami. Dan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna sepanjang 1 minggu ini Bapa. Saatnya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan setiap apa yang kami tabur pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan melipat gandakan sesuai dengan kehendak-Mu atas hidup kami. Berkati pengurus yang mengelola persembahan ini. Kami percaya persembahan ini dijadikan alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami mau memberi. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkan setiap kita saat pagi hari, siang hari ini, kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah, melawat hati kita. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, buka hatimu, datang pada Yesus. Biarkan Dia berikanmu kelegaan, biarkan Dia yang memberikanmu kelepasan, biarkan Dia yang memberikanmu damai sejahtera. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yang sakit, Bapa, biarkan mereka boleh belajar mengucap syukur. Walaupun hal itu tidak mudah, tapi kami mau ikut Engkau, kami mau ikut Engkau, kami mau ikut dan mengiringmu Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah
kekuatan hidupku. Yes Lord. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahmu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, membawa hidup kami menjadi korban kesukaan bagi Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami. Kami bersehati mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Petrus, pasal yang ketiga ayat 18. Satu ayat ini akan kita baca bersama-sama. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dengan tema kasih, hari ini kita membahas bagaimana orang percaya dapat dipenuhi, dapat bertumbuh di dalam kasih. Sebab bertumbuh di dalam kasih merupakan perintah Tuhan yang harus kita jalani dan lakukan di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ini merupakan perintah untuk kita lakukan, untuk bertumbuh di dalam kasih. Kenapa kita harus bertumbuh? Bukankah itu akan bertumbuh dengan sendirinya? Oh tidak saudara. Kasih yang Tuhan taruh di dalam diri kita itu masih merupakan benih yang harus kita pelihara, kita upayakan supaya dia bertumbuh. Suatu hari seorang ibu guru di kelas SD memberikan kecambah atau kacang hijau, ya. Nah, memberikan kacang hijau sebagai benih untuk bertumbuh menjadi kecambah atau toge. Nah saudara, setiap murid diberi satu dan kemudian perintahnya adalah taruh di atas tanah yang basah dan taruh di pot
tanah itu, lalu kemudian benih ini diletakkan di atas tanah itu. Dan setiap hari kita harus memberi waktu, anak-anak harus memberi waktu dengan memberikan sedikit air supaya benih ini bisa bertumbuh. Nah saudara, ketika anak-anak ini pulang, mereka menaruh itu sesuai dengan perintah gurunya, dan setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah dan ketika mereka pulang dari sekolah, mereka selalu memperhatikan, mereka berikan waktunya untuk memperhatikan benih ini. Dan beberapa hari kemudian mereka mulai melihat ada batang kecil yang muncul, lalu kemudian setiap hari mereka merawatnya dengan memberikan beberapa tetes air sehingga tanaman ini, tumbuhan ini mulai bertumbuh. Nah saudara, ini ibaratnya kasih di dalam diri kita. Tuhan menaruh benih itu di dalam diri kita dan kita harus memeliharanya supaya benih ini bertumbuh. Supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 3 dan 34 dan 35. Saya akan baca ayat 34 dan jemaat Tuhan di rumah akan membaca ayat 35. Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Iya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepadamu. Lalu perintah lama yang mana? Perintah lama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah saudara, ada perintah baru kata Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah yang baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Karena ketika kita saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku kata Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menaati perintah ini kalau kasih tidak bertumbuh di dalam diri kita. Kalau kasih itu hanya berupa benih saja. Itu sebabnya kita harus menumbuhkannya. Kita harus menginvestasikan waktu di dalam hidup kita supaya benih kasih yang Tuhan taruh di dalam diri kita bertumbuh di dalam kehidupan. Dan kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Kita bisa mentaati perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar pagi ini bagaimana bisa bertumbuh di dalam kasih Allah. Ada 3 hal yang kita ingin lihat. Yang pertama, supaya kita bisa bertumbuh, kita harus terus-menerus dipenuhi oleh kasih Allah. Terus-menerus dipenuhi oleh kasih Allah. Rahasia terbesar kita bisa bertumbuh di dalam Allah, di dalam kasih Allah, ialah kita harus terus-menerus dipenuhi oleh kasih Allah. Inilah awal yang penting bagaimana kita dapat mengasihi dengan kasih Allah. Yaitu supaya hati kita terus-menerus dipenuhi dengan kasih Allah. Saudara, ibarat mobil bisa bergerak, bisa berjalan, bisa dikendarai kalau dia diisi dengan bensin. Baru dia bisa aktif. Ibaratnya lampu baru bisa menyala kalau dia dihubungkan dengan listrik. Tanpa berhubungan dengan listrik, lampu tidak akan menyala. Tanpa diisi bensin, mobil tidak akan bisa berjalan. Demikian juga dengan kita orang percaya untuk mentaati perintah saling mengasihi, maka kita harus dipenuhi dengan kasih Allah. Barulah kita bisa mengasihi sesama. Pertanyaannya, bagaimana kita
dipenuhi kasih Allah. Caranya adalah dengan membangun hubungan yang intim, hubungan yang erat, hubungan yang akrab dengan Tuhan di dalam ibadah kita pribadi setiap hari. Persekutuan itu merupakan makanan rohani bagi jiwa kita, bagi hidup kita. Dan kasih itu dengan sendirinya akan memenuhi hidup kita ketika kita membangun hubungan dengan Allah. Allah adalah kasih. Pada saat kita berhubungan dengan Allah, maka kasih Allah itu akan mengalir. Itu sebabnya kita harus menginvestasikan waktu kita. Kita harus mengkhususkan waktu yang terbaik untuk membangun hubungan dengan Allah dalam persekutuan pribadi dengan Allah. Hanya orang yang terus-menerus dipenuhi dengan kasih Allah seperti inilah yang memiliki kekuatan atau power untuk bisa mengasihi Allah dan sesama. Saudara, ada seorang petinju yang terkenal di dunia yaitu namanya George Foreman. George Foreman ini pernah bertanding melawan Muhammad Ali dan dia dikalahkan. Padahal waktu itu dia adalah juara dunia. Tahun 68 George Foreman pernah meraih medali emas di Olimpiade. Dan kemudian tahun 74 dia dikalahkan oleh Muhammad Ali. Karena apa? Karena Muhammad Ali tahu George Foreman ini orang yang mudah sakit hati dan emosinya mudah meluap. Memang di dalam pertandingannya kebanyakan lawan dari George Foreman itu dikalahkan dengan KO. Karena dia memiliki kemarahan, kebencian yang menguasai di dalam dirinya. Sehingga ketika dia bertanding seolah-olah dia seperti binatang buas yang ingin melumat lawannya. Ini juga yang terjadi ketika dia melawan Muhammad Ali. Dan Muhammad Ali tahu kelemahan ini. Dia tunggu sampai George Foreman terkuras kekuatannya, tenaganya. Barulah kemudian di ronde-ronde terakhir Muhammad Ali mulai menggunakan kesempatan itu karena dia lihat lawannya sudah mulai lemah dan akhirnya Ali berhasil menjatuhkan George Foreman. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bangkit kembali dia mulai berlatih dengan keras dan kemudian tahun 77 dia melawan Jimmy Young. Yang menurut dia lawan ini bisa dia kalahkan. Tapi ternyata George Foreman kalah dari Jimmy Young. Dan rupanya itulah titik balik dalam hidupnya. Ketika di ruang ganti, ya, tiba-tiba di dalam kesendiriannya di ruang ganti, tiba-tiba dia mengalami lawatan Tuhan. Malaikat Tuhan mendatangi George Foreman dan berkata, "Aku akan mengambil nyawamu." Lalu George Foreman berdialog, bergumul di dalam ruangan ganti itu dan berkata, "Beri aku kesempatan untuk hidup lagi. Kalau aku hidup, nanti aku akan beramal. Aku akan memberikan uangku kepada orang-orang yang membutuhkan." Lalu malaikat Tuhan berkata, "Aku gak butuh uangmu. Aku butuh dirimu." Lalu George Foreman akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan di dalam dialog itu. Dan dia merasakan ada lawatan yang luar biasa di dalam dirinya. Ketika dia seolah-olah mulai sadar kembali, orang-orang di sekelilingnya bertanya, "Kamu kenapa?" Lalu dia balik bertanya, "Memangnya apa yang terjadi dengan saya?" Lalu kemudian George Foreman bangkit dari tempat istirahatnya dan dia mulai berkata kepada orang-orang, "Aku mengasihimu." Lalu dia memeluk setiap orang yang ada di ruangan itu. Sejak hari itu hidupnya mengalami perubahan. Dia mengalami kelahiran baru karena lawatan Tuhan. Nah saudara, sejak saat itu dia mulai meninggalkan dunia tinju.
Dia tidak memiliki cita-cita lagi untuk menjadi juara dunia, menjadi orang yang terkenal. Dia mulai meninggalkan dunia tinju walaupun awalnya dia bergumul karena dia berkata kepada Tuhan, Tuhan bukankah hanya ini yang aku bisa lakukan dalam hidupku? Tapi Tuhan bilang, tinggalkan itu dan aku akan memberikan yang lebih baik. Saudara, ternyata gak lama kemudian ada pengusaha, ya, pengusaha perabotan rumah tangga lalu menawari George Foreman untuk bekerja sama, untuk membuat perusahaan. Dan mulailah saat itu dia mulai terkenal menjadi koki. Dalam acara masak-masak di TV, dia memperkenalkan peralatan-peralatan masak. Peralatan-peralatan masak yang menggunakan merek namanya. Ya, ada oven, ada tempat membuat kue, dan berbagai macam rice cooker yang menggunakan merek George Foreman. Dan saudara, ternyata ketika mulai dia membanding-bandingkan setelah sekian tahun hidup di dalam Tuhan, dia berkata penghasilanku daripada bisnis ini lebih besar daripada penghasilanku menjadi petinju. Walaupun kelihatannya kaya menjadi petinju, tetapi uang itu juga cepat habis. Dan saudara, sejak saat itu George Foreman mulai dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Dimulai dari penginjil, lalu menjadi pendeta, dan banyak gereja mengundang dia untuk bersaksi bagaimana dia mengalami perubahan dalam hidup. Dan yang luar biasa adalah dia mulai berubah mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau dulu dalam pertandingan kebanggaannya adalah meng-KO musuh. Tapi sekarang pertandingannya adalah bagaimana menyelamatkan keluarga yang hampir bercerai. Bagaimana membebaskan anak-anak muda yang terikat dengan narkoba. Bagaimana menyelamatkan hidup orang yang putus asa. Ini rasanya lebih dari kemenangan KO ketika dia berhasil menyelamatkan orang-orang yang hidupnya tidak berpengharapan. Kasih Allah memenuhi hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah contoh orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan dan hidupnya mengalir kasih Allah. Ya, kasih seperti ini yang bertumbuh terus di dalam kehidupan George Foreman. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih itu di dalam bahasa aslinya itu lebih jelas, ya. Karena keterbatasan bahasa Indonesia, maka 4 macam kasih yang ada di dalam bahasa Yunani itu dalam bahasa Indonesia artinya hanya kasih. Tetapi di dalam bahasa Yunani ada 4 macam kasih. Yang pertama storge, ini kasih orang tua kepada anak. Yang kedua kasih eros, ini kasih antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Kasih suami istri. Ya. Yang ketiga kasih phileo, ini kasih sesama manusia. Kasih yang ada di dalam diri manusia. Mengasihi sesamanya. Dan yang keempat kasih agape, ini adalah kasih Allah. Ya. Nah, keempat jenis kasih ini dalam bahasa Indonesia, kalau kita baca Alkitab ya hanya ditulis kasih. Itu sebabnya kita ingin membahas, saya tidak bahas yang pertama dan kedua, tapi kita akan melihat bagian yang ketiga dan keempat, kasih phileo. Apa itu kasih phileo? Kasih phileo adalah kasih yang dimiliki oleh semua manusia. Ya. Apakah dia percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan, di dalam dirinya ada kasih manusia atau kasih phileo. Kasih manusia dalam alam natural atau jasmani. Di satu sisi, phileo ini dapat mengampuni, ya, mengasihi, mengampuni, mengerti dan menerima orang lain. Tapi terbatas. Nah, di sisi yang lain, phileo ini juga bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Tadinya, ini contoh ya, persahabatan bisa berubah menjadi permusuhan. Dulunya bersahabat, dari kecil bersahabat, tapi ketika
berebut pacar, wah ini orang yang tadinya bersahabat bisa jadi musuh bebuyutan gitu ya. Dari mulai perseteruan itu sampai nanti punya anak masih tetap musuhan. Bayangkan, ini kasih fileo bisa berubah menakutkan. Tadinya cinta bisa berubah jadi benci. Wah, waktu pacaran cinta luar biasa, menikah, punya anak, tapi begitu mulai ada masalah di antara mereka, jadi saling membenci, saling menuntut di pengadilan, ya, bawa masalahnya ke polisi, diadukan, saling mengadukan satu dengan yang lain, bawa pengacara. Bukankah itu yang sedang terjadi di banyak keluarga? Saudara, memahami bisa berubah. Jadi menuntut, tadinya bisa memahami keadaan orang lain. Tapi ketika berubah bisa menuntut orang itu. Tadinya mengampuni, sekarang bisa menghakimi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kasih fileo ini terbatas. Ya. Walaupun memang dia bisa memberikan apapun yang dibutuhkan orang lain, sesuai dengan kasih yang ada di dalam dirinya. Ini contoh ya, satu waktu ketika perang Amerika melawan Vietnam, Amerika membom sebuah desa dan ternyata di sana ada panti asuhan. Ada seorang anak perempuan yang terkena pecahan bom dan kemudian mengeluarkan banyak darah. Dokter berkata kalau tidak ada yang memberikan darah yang cocok bagi anak ini, maka anak ini akan segera mati. Tiba-tiba muncul anak laki-laki kecil, lalu menawarkan darahnya untuk si korban. Nah sementara darahnya diperiksa ternyata cocok dan akhirnya darahnya diambil. Sementara darahnya diambil, dimasukkan ke dalam tabung untuk ditransfusi kepada anak perempuan yang sekarat ini, anak laki-laki ini menangis. Lalu susternya bertanya, kenapa kamu menangis? Lalu dia berkata, iya soalnya darah saya kan mau diambil semua dan saya akan mati supaya dia bisa hidup. Lalu suster itu berkata, oh enggak begitu, yang dibutuhkan hanya 1-2 liter saja dari darahmu dan akan dipindahkan kepada anak itu supaya dia bisa hidup. Oh begitu. Dia tadinya sudah sedih dan menangis, dia pikir dia akan mati. Tapi dia rela memberikan darahnya kepada anak yang sakit itu. Lalu susternya bertanya, kenapa kamu memberikan darahmu kalau kamu takut mati? Dia bilang, dia sahabat saya rela memberikan darah saya semuanya supaya dia bisa hidup. Saudara lihat ya, anak ini belum mengenal Tuhan, ya. Anak kecil ini punya kerelaan karena dia punya kasih filio. Kasih bagi sesama manusia. Dan itu rela memberikan hidupnya supaya sahabatnya ini hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kasih yang kedua yang kita bahas adalah kasih agape, yaitu kasih Allah. Kasih agape adalah kasih di dalam alam supernatural, yaitu kasih rohani. Kata agape atau kasih ini baru dikenal pada zaman Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 yang merupakan perintah untuk saling mengasihi, ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Perintah ini berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kata mengasihi di sini berasal akar katanya agape. Supaya kamu saling memberi kasih. Kasih agape itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih agape berbeda dengan kasih filio. Bagaimana kita mengalami kasih agape? Ketika kita mengalami kelahiran baru, percaya kepada Tuhan Yesus, dan menyerahkan hidup kita ke dalam pemeliharaannya,
Saat itu kita mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru, kelahiran secara rohani. Nah, itulah saatnya Roh Kudus berdiam di dalam diri kita dan menjadi sumber yang mengeluarkan kasih agape. Kasih kepada Tuhan dan kasih sesama kepada sesama yang baru. Bukan kasih filio yang lama yang kita miliki sebelumnya. Inilah manusia roh, ya. Kita ini manusia roh, manusia rohani yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Ya, karena kita sudah mengalami kelahiran baru, lahir di dalam Roh Kudus, dalam Roh Allah. Saudara, inilah manusia roh yang berasal dari Roh Allah saat kita dilahirkan kembali dan kita memiliki kasih agape. Nah, kasih agape ini harus kita pelihara, harus kita upayakan untuk terus berkembang di dalam diri kita, bertumbuh dan menguasai kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan, buah roh yang pertama dikatakan buah roh itu yang awalnya pertama kali disebut adalah kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, agape sangat berbeda dengan filio. Agape adalah kasih Allah tanpa syarat. Di sebuah lingkungan, ada sepasang suami istri yang sejak mereka menikah sampai mereka tua terkenal sebagai suami istri yang harmonis, rukun, rumah tangganya bahagia. Tetangga-tetangga, keluarganya tahu bahwa keluarga ini sangat harmonis. Dan memang mereka menjalani itu bukan dengan pura-pura tetapi saling mengasihi. Nah, ada satu rahasia di antara mereka. Istrinya berkata, saya menyimpan sesuatu di kotak ini dan ini tidak boleh dibuka. Ya, sampai kita menjelang meninggal. Baru nanti rahasia ini akan saya singkapkan katanya. Suaminya tidak mempermasalahkan hal itu. Dan sampailah suatu hari istrinya sakit keras dan istrinya merasa bahwa waktunya sudah hampir tiba. Lalu dia berkata, suamiku sebelum aku dipanggil pulang ke rumah Bapak, aku ingin mengungkapkan sebuah rahasia. Rahasia itu ada di kotak yang ada di atas lemari kita. Lalu suaminya mengambilkannya, lalu kemudian istrinya minta dibuka. Ternyata isinya cukup mengejutkan, uang 10 juta lebih. Wah, banyak juga ini. Lalu ada dua buah boneka. Nah, saudara, suaminya penasaran, dia tanya, apa maksudnya dengan 2 boneka yang dibuat dari rajutan benang wol ini? Lalu istrinya berkata, setiap kali kamu menyakiti hati saya, maka saat itu saya tidak membalas, tetapi saya membuat sebuah rajutan boneka. Dan itu sudah cukup bagi saya. Sebagai tanda pengingat bahwa saya mengampuni kamu. Saudara, lalu kemudian suaminya dengan penasaran bertanya, kenapa cuma 2 boneka? Ya, 2 boneka itu katanya. Si suaminya lega, dia bilang, waduh selama pernikahan ternyata cuma 2 kali saya menyakiti hatinya. Dengan senang dia bertanya, lalu uang itu dari mana asalnya? Dan untuk apa? Apakah kamu menabung? Lalu istrinya menjawab, uang yang cukup besar itu merupakan hasil penjualan dari boneka-boneka yang lain katanya. Berarti banyak banget dong boneka yang dibuat. Dan artinya banyak sekali suaminya menyakiti hati istrinya. Tetapi istrinya mengampuni suaminya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah kasih agape. Kasih Allah, di mana pengampunan itu tidak menuntut balas. Mengampuni dan melupakan.
Nah, yang kedua, menerima kasih Yesus melalui merenungkan firman Allah. Inilah cara yang kedua bagaimana kita bertumbuh, yaitu terus-menerus merenungkan kasih Yesus melalui merenungkan firman Allah. Sehingga kasih itu, firman Allah itu bekerja di dalam hati kita dan menumbuhkan kasih. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13b, firman Tuhan berkata begini. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Menerima firman Allah yang bekerja di dalam diri kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, ya, bahwa firman Allah yang mereka terima di dalam hati telah bekerja dan mengubah hidup mereka. Sekalipun mereka mengalami penindasan, sekalipun mereka mengalami aniaya di dalam hidup mereka, karena mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka tetap bertahan, mereka tetap hidup dengan baik dan terhormat. Dan hidup mereka menjadi teladan buat orang-orang di sekelilingnya, buat jemaat-jemaat di kota lain. Ternyata firman Tuhan yang mereka terima itu bekerja di dalam hati mereka, mengubah hidup mereka dan memenuhi hati mereka dengan kasih Allah. Sehingga mereka walaupun menderita, mereka tetap bisa membagikan kasih Allah itu. Saudara, inilah gunanya merenungkan firman Allah. Menyerap firman Allah, menghisap firman Allah, sehingga firman Allah itu menumbuhkan kasih di dalam diri kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata menyerap ini bisa diartikan juga dengan membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Allah. Bagaimana Yesus hidup sekalipun dia dihianati oleh orang banyak, dihianati oleh muridnya sendiri, ditinggalkan oleh murid-muridnya, tapi dia tetap mengasihi mereka. Inilah kasih Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seraplah kasih agape itu ketika saudara membaca firman Tuhan. Sementara kita merenungkan firman Allah dari hari ke hari, sebenarnya kita sedang menyerap kasih agape itu. Tadinya kita dikuasai oleh kasih filio, kasih yang dimiliki oleh manusia. Nah, ketika kita mulai membaca, merenungkan firman Allah, kita sedang menyerap kasih Allah itu dan mulai kasih filio itu digantikan dengan kasih agape. Kasih agape mulai menguasai, mulai dominan di dalam diri kita. Bukan kasih filio lagi yang dominan, tapi mulai kasih agape. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada perubahan hidup dan itu menjadi kesaksian dilihat oleh banyak orang kalau kita hidup sesuai dengan kasih agape. Ada seorang yang terkenal di abad ke-18, dia adalah bapak pemikir moral manusia, ya, namanya Immanuel Kant. Dia ini lahir di dalam keluarga Kristen yang pietis atau religius, Kristen yang mentaati firman Tuhan sungguh-sungguh dan taat beribadah. Immanuel Kant di kemudian hari menjadi profesor di bidang logika dan metafisika. Suatu hari di dalam perjalanannya, dia ini tinggal di Rusia, ya. Dia harus melakukan sebuah perjalanan karena pekerjaannya.
mengajar, dia menembus hutan di Polandia. Di tengah hutan ternyata dia dihadang oleh perompak dan kemudian semua hartanya dikuras habis. Bahkan perompak itu berkata dengan kasar kepadanya, apakah sudah semua hartamu kamu serahkan? Lalu Immanuel Kant menjawab, sudah, semua sudah saya serahkan. Dan termasuk Alkitabnya pun dia serahkan. Dan kemudian akhirnya si perompak mengizinkan dia jalan. Setelah berjalan beberapa puluh meter, kakinya ya, saat dia sedang berkuda, kakinya itu membentur sebuah benda yang keras. Dia baru ingat kalau di jubahnya itu dia jahit selempengan emas. Dan kemudian dia segera kembali ke para perampok itu dan berkata begini. Karena tadi saya ketakutan, saya lupa kalau saya menyimpan sepotong emas di balik jubah saya. Silahkan kalian ambil. Saudara, ketika perompak itu melihat Immanuel Kant balik menemui mereka dan mengakui ada emas yang masih tersimpan di dalam jubahnya, orang ini terkejut. Melihat ada orang jujur, udah dirampok jujur lagi. Bahkan mau menyerahkan lagi hartanya yang terakhir. Mungkin itu yang paling berharga baginya. Orang-orang itu terkejut, kaget melihat situasi ini dan mereka jadi ketakutan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bahkan mengembalikan semua barang Immanuel Kant, ya, termasuk Alkitabnya, dan kemudian sebelum melepaskan Immanuel Kant, mereka minta didoakan dan diberkati. Saudara bisa bayangkan, situasi itu berbalik sedemikian rupa. Kenapa perampok ini bisa berubah? Ini karena tindakan kasih yang nyata, kasih agape. Kalau bukan karena kasih agape, mana mungkin ada orang yang dirampok, lalu masih menyimpan emas, dia balik lagi dan berkata, ambil juga emasku. Wow. Kasih agape ternyata merubah manusia yang jahat sekalipun. Sanggup merubah manusia yang jahat menjadi sadar akan tindakannya yang salah. Akan dosa dan kesalahannya. Bahkan mereka minta didoakan dan diberkati oleh Immanuel Kant. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Inilah tindakan kasih hasil daripada merenungkan firman Allah. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam kasih? Maka kita harus melatih kasih agape di dalam kehidupan kita. Melatih kasih agape. Perlu disadari bahwa sekalipun dalam diri kita Tuhan sudah menaruh kasih itu di dalam benih, ya. Namun kita perlu menginvestasikan waktu kita, menumbuhkan kasih itu dan melatih serta mengembangkannya. Karena tidak dengan sendirinya kasih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita harus melatih diri kita. Dengan melatih diharapkan kasih agape yang awalnya kecil karena benih itu bisa berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan kita. Jadi mulailah dari saat ini kita melatih melakukan hal-hal yang mungkin kecil nilainya atau sepele, tetapi itu adalah bentuk tindakan kasih agape kita kepada sesama. Itu pasti akan mengubah lingkungan kita. Ada sebuah kisah tentang secangkir kopi yang menyelamatkan seorang pria putus asa. Kisahnya begini. Glenn Oliver, ini warga Kanada, dia ini terbiasa mempraktikkan kasih dengan membelikan orang yang ada di mobil belakangnya, membelikan secangkir kopi dan makanan ringan. Ya, dia kebetulan penggemar kopi dan dia biasa beli kopi di drive-thru 10
Tim Horton. Ada sebuah toko, ada sebuah restoran drive-thru ya. Jadi setiap kali dia ke kantor, dia melewati kedai kopi ini dan kemudian dia suka beli. Nah, suatu hari ketika dia beli, lalu dia seperti biasa membelikan pemilik mobil di belakang yang kebetulan adalah seorang pria. Ya. Dan kemudian dia pergi begitu saja dan si pelayan drive-thru ini menyerahkan kopi dan juga snack dan berkata, sudah dibayar sama bapak yang di depan. Dan bapak di depan berharap hari Anda menyenangkan hari ini. Saudara, kebetulan hari itu orang yang ada di mobil belakang itu, ya, orang yang sedang putus asa dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Ada banyak masalah, masalah rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, dan ini menentukan masa depannya. Dan dia tidak melihat ada harapan buat masa depannya dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, sebelum dia bunuh diri, orang ini menyempatkan diri untuk minum kopi dulu. Dia beli kopi di Tim Horton dan kemudian ternyata betapa kagetnya dia saat si pelayan memberitahu bahwa dia dibayari oleh pemilik mobil di depan dan berpesan, semoga hari Anda menyenangkan. Wow, dia kemudian meminggirkan mobilnya dan dia merenungkan kejadian ini. Ini bukan kejadian biasa. Ini pasti ada maksud Tuhan di balik semua ini. Lalu kemudian sambil dia menikmati kopinya dan juga snack yang gratis itu, dia mulai menimbang-nimbang kembali keputusannya yang salah. Dan akhirnya dia pulang ke rumah. Dan dia pulang ke rumah dan dia mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya mengambil keputusan yang salah. Tetapi saya percaya Tuhan hadir di tempat kopi tadi. Dan Tuhan ingin supaya hidup saya berubah. Saudara, dari pengalaman itu akhirnya dia mengambil keputusan untuk mulai berubah. Dia mulai mengasihi orang-orang yang dia temui, mulai di lingkungannya. Ada tetangga yang pindah, dia bantu untuk memindahkan barang-barangnya. Ya. Ada orang yang membutuhkan pertolongannya di tempat perbelanjaan, dia bantu untuk mengangkat belanjaannya yang berat dimasukkan ke dalam mobil. Saudara, dia berubah menjadi orang yang mengasihi sesama. Dan ketika dia melakukan itu, hidupnya dia rasakan menjadi sangat berarti. Wow, gara-gara secangkir kopi dan snack, ternyata bisa mengubah hidup orang lain. Mari kita mulai bertindak untuk mempraktikkan kasih. Dan yang penting kita tetap dipenuhi oleh kasih Allah, bertumbuh di dalam kasih, dan akibatnya kita bisa mentaati firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama. Selamat mengasihi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk kami mengasihi sesama. Dan untuk bisa mengasihi sesama, maka kami harus bertumbuh di dalam kasih. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menuntun kami supaya kami bisa bertumbuh di dalam kasih agape. Kasih Allah yang tanpa batas itu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan biarlah setiap kami bertumbuh di dalam kasih Allah. Di dalam kasih yang tanpa batas itu. Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami manusia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Dan sebelum mengakhiri ibadah, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, program Diakonia Berbagi Rp100.000. Kami masih mengumpulkan dana untuk bantuan bagi saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam di NTT. Ada 2 tempat yang sudah kita salurkan bantuan, yaitu yang pertama Keuskupan Larantuka di Larantuka sebesar Rp5 juta. Lalu yang kedua Yayasan Pelayanan Kasih Bapa di Desa Namosai dan Naibonat, Kabupaten Kupang sebesar 5 juta. Ini adalah dapur umum. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih tergerak hatinya untuk mengirimkan bantuan, bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Yang pertama bisa mentransfer ke nomor rekening ini, dan yang kedua men-scan barcode yang ada di layar kaca dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini dan hatinya tergerak untuk didoakan atau minta layanan kanseling, silakan mengirimkan WA, pesan ke nomor WA yang ada di layar kaca saudara. Nanti tim doa dan kanseling dari GKRI Diaspora City Center akan segera menghubungi Bapak Ibu Saudara. Minggu depan, hari Sabtu jam 1 siang, akan ada talk show bersama dengan Pendeta Alyudin bin Zainul Abidin. Dan saudara-saudara silakan membuka channel Diaspora TV jam 1 siang pada hari Sabtu minggu depan. Kelas Som telah dibuka minggu depan dan akan dengan rutin belajar setiap hari Rabu jam 18.30 sampai jam 20.30. Masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ingin mendaftar dan mengikuti pelajaran Som ini. Ini penting bagi saudara-saudara yang ingin mengalami pertumbuhan secara rohani. Karena dasar-dasar kekristenan akan dipelajari di kelas-kelas yang dipersiapkan untuk saudara. Silakan mengikutinya, Tuhan memberkati saudara. Sakramen Baptisan Kudus akan dilaksanakan dan pesertanya ada 12 orang dengan nama-nama yang tertera di layar kaca saudara. Dan ini akan dilaksanakan pada awal bulan depan, yaitu tanggal 1 Mei, hari Sabtu, jam 10 pagi. Tempat dan alamat di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan bagi orang tua yang anak-anaknya, keluarganya akan dibaptis, kami mengundang untuk ikut ambil bagian di dalam acara baptisan kudus ini. Tuhan memberkati. Ibadah GKRI Diaspora City Center dilaksanakan setiap hari Minggu, jam 8 pagi sekolah Minggu, jam 10 ibadah raya, jam 2 siang ibadah youth, dan jam 4 sore persekutuan jalan lurus. Dan kita akan memberi persembahan pada pagi hari ini untuk pelayanan departemen-departemen yang ada di gereja kita. Dan saudara bisa memberikan persembahan saudara dengan 2 cara. Bisa mengirimkannya lewat transfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan yang kedua, men-scan barcode yang ada di layar kaca saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami bagi Tuhan. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Engkau yang mengubah ratapan kami menjadi tari-tarian Tuhan. Sebab itu kami bersuka. Kau ubah ratapku menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorak memujimu. Dan kain kabutku
Kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, Kekuatanmu, kekuatanmu, kuasamu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. kami bersuka karena Engkau Tuhan. Thank you Lord. Kau ubah ratapku menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorai memuji-Mu. Dan kain kabutku telah Kau buka, Kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatanmu, kuasamu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Tidak ada. Percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa syafaat kita bagi saudara-saudara kita yang sakit dan juga yang bersuka cita karena berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena hari ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami dan saudara-saudara kami seiman. Tuhan, saat ini kami membawa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk saudara kami Aris Tandi untuk mengalami pemulihan dan diputuskan dari kuasa dosa dan kuasa gelap. Kami berdoa untuk Pak Hendrik mengalami pemulihan dari sakit dan juga mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam hubungan suami istri. Kami berdoa untuk Bapak Damanik, biarlah Tuhan juga menjamah hubungannya dengan pasangannya, dengan istrinya, agar Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk saudari Ica dan Lindawati. Tuhan jamah hatinya, agar hatinya dibuka untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa untuk Pak Ano, Tuhan berkati dia di dalam pertumbuhan secara rohani. Memberkati juga Pak Syarif Philip yang saat ini sedang terapi saraf tulang belakang. Ibu Ripka yang mengalami sedang menjalani terapi saraf tulang belakang juga. Demikian juga Ibu Kumpul agar Tuhan menjamah memulihkan dari saraf kejepit. Demikian juga Pak Sakti Sihaan sedang menjalani terapi tulang bagian belakang dan juga pemulihan lututnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Guguk, Ibu Emaria Siregar dan Ibu Tambunan yang masih mengalami sakit. Mari Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah, pulihkan, berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami bawa saudara-saudara kami ini karena kami tahu di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada jalan keluar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur untuk Gabriela Fabiel, bersyukur untuk Pak Ronald Wauran, untuk Pendeta Mauli Siahaan, demikian juga Clarin Aprilina, bagi Rita Ritalina,
Demikian juga untuk Pak Torai Aritonang, Indira Kristina, dan juga Jos Kairupan yang berulang tahun di minggu ini. Kami bawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan karena kami tahu di dalam Tuhan ada masa depan, ada pengharapan yang cerah. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, menuntun langkah mereka, memakai hidup mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa minggu depan dan nanti sore kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan jalan lurus bersama dengan Bapak Pendeta Abraham Sugio. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa ibadah raya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita, haleluya. Bersukacita, haleluya. Bersukacita selamanya.